Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah Teknik Biomedika. Yuk, kita masuk ke pembahasan pertama di mata kuliah ini, yaitu biopotensial ya. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini dapat memahami apa itu biopotensial ya, yang terjadi pada sel. Ya, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi pada dasarnya biopotensial itu adalah proses atau peristiwa ya, bagaimana tubuh kita itu atau sel itu bisa menghasilkan listrik ya, atau menghantarkan listrik. Nah, di video ini kita akan membahas lebih fokus pada bagaimana tubuh kita itu mampu menghantarkan sinyal listrik ya. Nah, di tubuh kita ada salah satu jenis sel ya, namanya adalah neuron. Ini sel yang paling panjang di tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan kalian pelajari sel itu ukurannya kecil-kecil gitu ya. Nah, sel neuron ini sel yang paling panjang. Yang paling panjang menghubungkan antara tulang punggung ke telapak kaki. Nah, ini panjangnya bisa sampai 1 meter ya, tergantung dari tinggi manusianya itu berapa ya. Oke, kita bahas dulu dari komponen-komponen apa saja yang ada di neuron. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini fungsinya adalah menerima rangsang. Bisa saja dia tersambung pada sensor ya, seperti mata atau kulit ya, kemudian lidah, hidung, dan lain-lain, atau juga dia bisa tersambung pada neuron lainnya ya. Bisa saja nanti dia menerima rangsang dari neuron lainnya, seperti misalkan di otak gitu ya. Neuron bergabung dengan neuron lagi. Kemudian ada cell body ya. Cell body ini seperti kalkulatornya ya. Dia yang menentukan apakah nanti rangsangan yang diterima itu akan diteruskan atau tidak. Kemudian akson ini yang tadi saya ceritakan, ini bagian yang paling panjang dari sel neuron ya, panjangnya bisa sampai 1 meter. Kemudian yang terakhir ada akson terminal. Nah, akson terminal ini nanti akan tersambung pada sel-sel motorik ya, misalkan seperti otot ya, baik otot jantung, otot rangka, misalkan otot yang ada di pencernaan kita ya, atau bisa juga tersambung pada neuron lainnya ya, artinya tersambung pada dendrit lainnya. Nah, kalau kita zoom ya, bagian kecil dari sel ini ya, nanti kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada bagian luar dari sel, ini adalah selnya ya, bagian bawah ini, dan yang tengah ini adalah lapisan lemak ya, lapisan lemak yang sangat tipis, biasa disebut dengan phospholipid bilayer karena dia memang terdiri dari 2 lapis ya. Fungsinya adalah sebagai membran sel, artinya dia memisahkan antara mana yang bagian luar sel dan mana yang bagian dalam sel ya, agar tidak tercampur ya. Fungsinya mungkin seperti kulit ya kalau di tubuh kita ya. Nah, ini untuk di sel. Nah, kalau di tubuh kita itu tidak menggunakan elektron ya. Kalau misalkan di rangkaian listrik biasa, itu listrik diantarkan menggunakan konduktor listrik ya, itu yang lewat adalah elektron. Nah, sedangkan di tubuh kita atau di neuron itu yang lewat adalah ion ya. Nah, ada beberapa ion yang sangat penting untuk proses terjadinya perpindahan informasi ya. Yang pertama adalah sel natrium, ini Na+, dan yang kedua adalah kalium, K+ ya. Nah, secara kondisi normal, jumlah ion yang ada di bagian luar ya, itu natrium jauh-jauh lebih banyak daripada di bagian dalam sel. Nah, kebalikannya untuk kalium itu lebih banyak yang ada di dalam sel dibandingkan yang ada di luar sel ya. Dan ini selalu dipertahankan. Nah, tapi kalau kalian perhatikan ya, total sebenarnya dua-duanya ini memiliki muatan positif ya. Hanya saja yang di bagian luar itu sangat banyak sekali, sehingga bagian luar itu lebih positif dibandingkan bagian dalam ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga kalau diukur potensialnya itu di sel itu memiliki tegangan negatif 70 mV ya.
karena meskipun dia nilainya positif, di bagian luar sel itu lebih positif lagi. Nah, nilai minus 70 mV ini yang nanti akan dipertahankan oleh sel agar nilainya tetap negatif 70 mV. Oke, nah pada kondisi normal ya, secara umum ion-ion ini nggak bisa berpindah ya karena ada lapisan membran sel. Nah, tetapi ada bagian dari membran sel yang biasanya terdiri ada salurannya ya. Nah, ada dua jenis saluran. Ada saluran yang terbuka seperti ini. Dia selalu terbuka ya, jadi dia bebas apakah ion ini akan masuk ataupun keluar begitu ya. Ada juga saluran yang terkontrol. Ya, terkontrol di sini maksudnya bisa saja dia tertutup atau terbuka tergantung suatu kondisi tertentu. Atau dia maksudnya terkontrol adalah yang bisa lewat jalur ini siapa ya. Misalkan dia hanya yang bisa lewat itu hanyalah natrium saja, sedangkan kalium itu nggak bisa lewat saluran ini gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ada beberapa jenis yang bisa dikontrol ya. Jadi contohnya seperti yang natrium ini, kemudian ada jalur khusus untuk kalium ya, atau misalkan ini adalah yang sifatnya itu mechanically. Jadi kalau misalkan kena rangsangan dalam bentuk mekanik ya, maka dia akan terbuka gitu ya. Ini tiga jenis yang terkontrol ya. Nah, kalau kondisinya normal ya, karena jumlah natrium di luar ini sangat banyak ya, maka karena terbuka salurannya, maka banyak natrium ini ya, ion-ion natrium yang masuk ke dalam tubuh kita, yang membuat tegangan di ini ya, di dalam sel ini nggak sampai 70 mV ya. Atau misalkan dengan rangsangan dalam bentuk mekanik. Nah, ini bisa juga ion-ion natrium ini bisa saja masuk ke dalam tubuh. Nah, oleh karena itu tubuh kita itu punya sistem ya, punya sistem untuk mempertahankan nilai tegangannya ya. Jadi di sini tegangannya selalu dipertahankan kalau bisa negatif 70 mV. Gimana caranya? Ada pompanya ya. Jadi pompa ini khusus. Di mana pompa ini hanya berfungsi untuk mengeluarkan natrium ya dan menarik kalium ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan jumlahnya, natrium yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada kalium yang ditarik, sehingga pada kondisi normalnya jumlah natrium di bagian luar sel itu pasti jauh lebih banyak dibandingkan kalium yang ada di dalam sel ya. Ketika sudah normal, maka tegangannya akan kembali lagi ke negatif 70 mV. Nah, mungkin itu ya di video ini, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana tubuh kita itu untuk mempertahankan kondisi normalnya ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.